budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% Dongeng wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantulkan itu filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan edukasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Ngetinyo. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. JTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Samsul Arifin di acara Gesah Banyuwangi. Malam hari ini JTV Banyuwangi mengudara dari Aula Alam Indah Lestari Karangbendo Kabat Banyuwangi. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV dalam suasana Ramadan, JTV Banyuwangi, Bapak Direktur, Bapak Iqbal mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Nah, malam hari ini JTV kebetulan berkesempatan berdialog dengan para calon orang sumber daya manusia yang akan mengurusi PSSI Banyuwangi. Sebagai informasi, PSSI akan menghelat kegiatan suksesi kepemimpinan setelah Lebaran nanti. Nah, bagaimana persiapan menuju ke sana? Telah hadir 4 orang narasumber di samping saya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk mereka berempat. Ya. Narasumber saya yang pertama adalah beliau Bapak Michael Edi Haryanto, orang yang tidak asing lagi dengan kita semuanya. Beliau juga adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi dan positioningnya hari ini beliau adalah calon Ketua PSSI Banyuwangi. Sehat Pak Michael? Alhamdulillah Pak Samsul sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kelihatannya sudah buko 2 mangkok ini ya. Jadi suaranya lantang. Ya Pak Michael, ini sebelum kita mulai, kelihatannya jenengan sebagai tuan rumah harus menyapa dulu ini. Banyak penontonnya juga, yang nunggu-nunggu di streaming juga banyak, di TV-nya juga banyak. Okay. Disapa dulu Pak, saya berikan kesempatan kepada jenengan. Ya. Terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam pemirsa JTV dimanapun berada. Ya, saya Michael Edi Haryanto merupakan calon ketua Askap Banyuwangi. Ya,
pada malam hari ini kita akan menyampaikan visi, misi, dan juga ada teman-teman Esko, wakil calon. Ini bukan paket tapi dipilih oleh klub-klub. Ada Untung dan Pak Tony gitu. Dan saya menyapa untuk teman-teman yang ada di sini, ada sahabat dan saudara saya sejak lama, Harimau Blambangan, Mas Yunus. Tepuk tangan untuk Mas Yunus. Waduh, makasih kehadirannya. Karena sempat itu, udah lama sama saya itu, sejak saya masih belum jadi apa-apa ya. Ya, sama beliau. Bahkan saya tadi ngomong sempat tarung sama beliau saya. Belum tahu kenal itu ya, masih saya belum. Terima kasih Mas Yunus atas supportnya, dan teman-teman ada Mas Helmi dan juga ada klub-klub yang mendukung saya ya, 12 klub kemarin itu ya, nanti kita cerita lah. Teman-teman yang juga ada Direktur GTV ya, biasanya nggak datang gitu ya, kok datang Pak Direktur ya. Pedulinya dengan calon ketua PSSI ini, oh ya gitu, atau peduli apanya saya nggak tahu gitu ya. Silakan ya, dimanapun teman-teman, kita nanti dialog dan mendengarkan visi misi dari kami dan juga teman-teman, dan ini juga humasnya Persewangi. Terima kasih. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Michael Edi Haryanto. Narasumber SEM berikutnya adalah Mas Rudi Hartono Latif. Beliau ini senior saya, malang melintang dunia aktivis. Nah, hari ini dunia praktisi, dulu pengamat ya, sekarang juga beliau gipol dan hari ini ngurusi bola sebagai humasnya Persewangi. Sehat Mas Rudi? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat dulu ya, karena Persewangi juara ya, juara 1 Jawa Timur, dan ini Liga 4 ya. Keberhasilan kita semua, keberhasilan Banyuwangi. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa juara nasional. Amin. Amin. Dan naik kasta. Oh, dan naik kasta ya. Iya. Disapa dulu teman-teman Persewangi, terutama Mas Rudi ya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ada di sini, terutama ini mantennya kan Pak Michael ini, calon ketua ASKAP PSSI Banyuwangi yang tiada banding ini, boys ini. Siapa yang meragukan beliau, karena juga sudah pernah memimpin pendahulu kami. Ini ada 2 pendahulu kami ini. Ada Pak Michael yang dulu pernah dipegang Persewangi, dan Persewangi di sini dulu berjaya pertama di Banyuwangi adalah di periode Pak Michael. Oh, iya, terus kemudian ya itu fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Terus pegang PSSI, pegang KONI juga beliau. Terus kemudian ini ada Mas Yunus juga yang sebelum kami persis, manajernya kan Mas Yunus ini. Berarti ada trio Persewangi hari ini ya. Ya. Selamat malam, khususnya selain kawan-kawan voters juga ini ada pembesar JTV juga di sini. Pembesar paling besar soalnya Mas Iqbal. Dan yang di rumah selamat malam, dan ini kesempatan kita, ada momentum yang baik. Persewangi barusan menjadi juara Liga 4 Jawa Timur. Tentu ini membawa harapan besar bahwa persepak bolaan di Banyuwangi mulai tumbuh lagi, mulai membahana di Nusantara ini. Dan momentum hari ini adalah melalui pergantian kepemimpinan di ASKAP PSSI, semoga semakin mampu mendorong mulai dari bawah. Makasih. Terima kasih Mas Rudi pengantarnya ya. Selanjutnya narasumber kita dari Kutub Selatan, ini agak utara, Mas Imam Fatoni, calon anggota Exco, Ketua STEM Gendo. Mic-nya coba deh ya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Fatoni. Saya berasal dari klub kampung Pak Samsul, yaitu tepatnya STEM Gendo. Kesingkat panjangannya yaitu sepak bola tenaga muda, tepatnya di Desa Gendo dan warga sekitarnya. Dalam hal ini secara pribadi dan juga dapat dukungan dari beberapa teman-teman voter yang lainnya, maka dengan ini saya memberanikan diri untuk mendaftar calon Exco. Tanpa dukungan teman-teman semua voter dan elemen sepak bola di Banyuwangi,
mungkin saya juga kurang berani Pak, mengingat teman-teman sangat kuat, solid dan sebagainya, maka kami beranikan diri untuk mencalonkan ketua Exco. Dan yang selanjutnya salam untuk teman-teman khususnya yang di wilayah Gendo dan sekitarnya, mohon izin dan mohon restunya untuk saya secara pribadi untuk mendaftar jalan Exco PSSI Banyuwangi. Terima kasih. Terima kasih Mas Fatoni ya. Ketua STEM, tutup stempel loh, STEM tapi ya. Tenaga muda tadi ya Mas ya. Luar biasa, aku dewe ya bingung. Kon dikai jeneng STEM iki opo? Terima kasih sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Fatoni. Ya. Narasumber saya yang terakhir adalah Mas Untung Al-Akbar, calon wakil ketua ASKA PSSI Banyuwangi, ketua Batara FC. Sehat Mas Untung? Alhamdulillah sehat Mas Untung. Ini panggilannya Al-Akbar atau Untung? Terserah yang mau memanggil aja dah. Kan Al-Akbar itu ada masjid Surabaya. Ya, Mas Untung silahkan disapa dulu teman-teman terutama yang keluarga di Wongsorojo lah, silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Samsul. Yang saya hormati tentunya calon ketua ASKA PSSI Banyuwangi, Pak Michael Edi Haryanto. Di sini juga ada Mas Rudi Humas Persewangi dan calon Exco Mas Fatoni, dan juga tak lupa saya menyapa kepada yang hadir di sini ada Mbak Julis yang juga nyalon Exco, Mas Yunus dari Harimau Belambangan, terus Direktur JTV, serta teman-teman voter yang malam hari ini hadir, serta pemain-pemain atau kawan-kawan dari Persewangi. Sebelumnya salam olahraga, selamat malam. Perkenalkan saya Untung Al-Akbar, saya dari Kutub Utara Mas Samsul. Oke, siap. Ya, ketua tim Batara FC Wongsorojo. Kalau Batara kepanjangan dari? Banyuwangi Utara. Oh. Baru tahu semua. Setim ya. Tak kira Betoro. Humasnya Persewangi lo baru tahu sekarang. Banyuwangi Utara. Ya. Ya, lanjut Mas, lanjut ya. Alhamdulillah Mas Samsul kita bisa berkumpul di tempat ini, bisa bermuajahah dan bertatap muka dalam rangka suksesi Pak Michael sebagai Ketua ASKA PSSI Banyuwangi periode 2025 dan sampai periode 2029. Alhamdulillah saya siap mengawal beliau menjadi wakil ketua Mas Samsul. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Pemirsa JTV, tema sentral kita diskusi pada malam hari ini adalah jelang Kongres luar biasa ASKA PSSI Banyuwangi. Masa depan cerah PSSI Banyuwangi di tangan Michael Edi Haryanto. Tepuk tangan sekali lagi, tepuk tangan ya. Kita mulai dari Pak Untung dulu kelihatannya Pak Michael ya, sempat terputus. Pak Untung, pertanyaan pertama tentu jenengan sudah berapa tahun ngurusi bola terutama di Batara FC ini Mas? Sekitar 10 tahunan mungkin boleh. Sudah lama ya. Ya. Malang melintang. Pernah dulu di PSSI? Pernah. Hari ini saya pengurus ASKA PSSI Banyuwangi. Oh, sampai hari ini masih pengurus ya? Ya. Panitia enggak? Enggak panitia. Oh, saya kira panitia yang kucing-kucingan dengan kunci itu ya. Ya. Kemudian hari ini jenengan prestasinya yang jenengan dulu. Batara ini prestasi tertinggi kabupaten apa? Sebentar, saya mengucapkan dulu, lupa tadi. Oh ya, selamat kepada tim kebanggaan masyarakat Banyuwangi, Persewangi Banyuwangi, juara Liga 4 Jawa Timur. Waduh, tepuk tangan. Mudah-mudahan di kancah nasional bisa naik ke Liga 3 dan prestasinya baik. Oke. Begitu juga tim saya Mitra Surabaya yang hari ini lolos ke nasional, mudah-mudahan juga berprestasi yang baik. Oh, luar biasa ini. Selain Batara ya. Batara Direktur Mitra Surabaya. Wah. Namanya Mitra Surabaya, tapi spirit kita membawa nama Kota Banyuwangi. Banyuwangi luar biasa. Ini tepuk tangan untuk Mas Untung ya. Jenengan harus terima kasih dengan Pak Direktur JTV. Kalau nggak begini, seantero Banyuwangi nggak tahu kalau jenengan jabatannya. Terima kasih Pak Direktur JTV. Jabatannya double, kalah jabatannya Pak Michael aja. Bayarannya mestinya double kan jabatannya dulu. Nah, kita kembali itu. Prestasi tertingginya kalau Batara, Mas? Batara kemarin juara 4 nasional di Liga Anak Nusantara di Jakarta untuk usia 10 tahun. Uish. Mewakili Jawa Timur untuk Batara. Kalau di tingkat kabupaten mungkin kemarin semifinal Suratin Suratin Cup, 13 sama 15 itu. Oh, yang di Diponegoro kemarin ya? Ya. Waduh, ini hebat ya.
hebat kepada Mas. Ya, Apa yang betul. kemudian pertama jenengan memberanikan diri mencalonkan sebagai calon wakil ketua PSSI itu tadi? Hari ini apa jabatan di PSSI? Anggota komite fair play, Oh, fair play, oke. tapi nggak pernah rapat Mas Samsul. Tapi nggak fair ya. Ya. Ya, hari ini jenengan nyalonkan. Kemudian apa Mas yang kemudian melatar belakangi sejauh ini jenengan mengamati seperti apa pengurus PSSI di dalam ini? Yang pertama, PSSI ini sebenarnya sudah jalan. Buktinya banyak festival, banyak pembinaan usia dini sudah jalan. Nah, saya melihat hanya karena keinginan untuk memperbaiki tata kelola organisasi aja, agar pembinaan-pembinaan ini bisa jalan dan berprestasi secara kontinu. Hari ini 13 dan 15 tahun misalnya Suratin, setelah itu selesai. Tidak ada jenjang. Padahal kita 13-15 itu seharusnya nanti 17 di situ ada Suratin. Hari ini klub Banyuwangi ini butuh kepastian. Setelah 13-15 ini lari kemana? Ke 17 Suratin Cup. Yang jelas dikelola oleh Asprop Jawa Timur. Maka kita saya siap mengawal Pak Michael dalam rangka memberi kepastian kepada klub-klub ini, kepada pembina-pembina, bahwa kami punya program ke depan itu dipastikan pemain ini terus berjenjang. Misalnya 17, di sini ada Persewangi, Banyuwangi, ada Banyuwangi Putra, ada Mitra Surabaya, dan ada Perseta Tulungagung yang saat ini saya kelola. Oh, Ya, jadi tim-tim tidak usah khawatir pemainnya mau lari kemana. Ke depan lagi setelah saya ngomong sama Pak Michael bahwa pilih pemain yang usia 12 tahun dididik secara bagus, 5 tahun ke depan sudah bagus. Dibentuk gizinya dari apa kita bantu. Kalau kita meraih ASKAP. Kenapa harus ke Pak Michael tidak ke Pepdi? Yang pertama saya melihat sosok Pak Michael ya. Sehebat apapun program kita Mas Samsul di PSSI, kalau tidak di backup oleh anggaran maka tidak akan jalan. Saya melihat Pak Michael ini kan wakil ketua DPR. Ya. Nah, disitulah Pak Michael meyakinkan saya bahwa ada anggaran untuk backup anggaran untuk program PSSI. Nah, begitu Mas Samsul. Ya, akhirnya itu pilihannya jatuh kepada Pak Michael. Pada Pak Michael. Ya. Tapi sebelumnya kita memang kumpul di antara voter-voter karena saya termasuk voter. Ya. Termasuk voter, kumpul di teman-teman voter seperti apa ini? Seperti apa enaknya? Kita gabungnya kemana? Kalau jenengan per hari ini bisa membawa suara berapa Pak Michael? Waduh, itu rahasia dibuka apa enggak ya? Seperti itu. Tapi alhamdulillah Mas Samsul, kita 12 voter ini sudah kompak. Sudah solid ya? Ya, solid mendukung Pak Michael. Iya, artinya visinya memang ke Pak Michael ya? Visinya Pak Michael. Terus kemudian jenengan sadar Pak ke Pak Fatoni, kalau Pak Michael ini adalah ketua partai juga, jenengan nggak khawatir ditarik-tarik Pak Michael untuk suruh kampanye? Pak Michael sudah meyakinkan saya bahwa sepak bola tidak akan ditarik kepada politik. Tapi politik untuk membackup sepak bola itu boleh. Ya. Aduh, ya. Wah. Sampean kok cerdas ngalang-ngalai Pak Rudi sampean ya. Pernah nyalek berarti kemarin? Gagal. Pernah. Tepuk tangan untuk Mas Untung, nanti kita lanjut ya. Waduh. Kari jujur gagal ya. Untung bukan saya KPU-nya. Mas Fatoni, tepuk tangan untuk Mas Untung dulu. Siap. Ya. Mas Fatoni berapa tahun ngelola Gendo? Di sini saya mengelola STEM Gendo kurang lebih ada 7 tahunan. Pak Samsul. Rata-rata lama-lama semua Mas Rudi, Pak Michael ya. Tapi sebelumnya itu pernah jadi pengurus, tapi pengurus yang tidak intinya kayak gitu di luarnya. Tapi selama intens tepatnya di tahun 2018, tahun awal 2017, saya secara pribadi dipercaya sama teman-teman stakeholder yang ada di Gendo untuk mengelola tim ini. Ya alhamdulillah Pak Samsul, dalam konteks saya ini mengingat ngapunten, ini sebatas cerita izin Pak Michael, Pak Rudi, bahwasanya teman-teman percaya kami itu di kepengurusan kita itu berawal dari minus Pak Samsul. Minus ya? Ya, selama kita kepengurusan kurang lebih hampir 2 periode, ini alhamdulillah kemarin kita KLB di internal kami di STEM Gendo, kami secara fasilitas latihan, setelah pengelolaan sampai itu kemarin bendahara pelaporan untuk keuangan kita itu safe di angka kurang lebih antara 5 jutaan. Itu sepak bola kelas kampung Pak Samsul kayak gitu.
Itu defisit tetap plus itu tadi yang Plus, Bapak plus, cerita? plus, positif. Ya. Sawangannya kejedot Pak Michael ngomong nih minus Enggak, saya sampai dia. Sekarang tapi sudah plus ya? Ya, alhamdulillah sudah plus. Dan untuk ke depan ini insya Allah kalau nggak ada halangan kita sudah prosesi untuk pengajuan Kemenham untuk ikut jejaknya teman-teman kita seperti terafiliasi kayak Persib Pesanggaran, Junior Glamour, DU dan sebagainya kayak gitu. Jadi di Kemenkumham kan gitu Nggih, kan? ya, siap. Ya. Nggih. Jadi sudah berdiri. Mas Fatoni, sejauh ini seperti apa jenengan lihat PSSI terutama relasinya, hubungannya dengan teman-teman bawah ini sejauh ini ya jenengan? Karena sudah 7 tahun kan, pasti sampean mengenal lah pengurus-pengurusnya. Ya, siap. Seperti ini pengalaman secara pribadi. Tujuan saya untuk mencalonkan ESCO salah satunya itu saya seringkali mendapat penyerapan aspirasi dari beberapa teman-teman anggota yang mana teman-teman butuhnya transparansi Pak Samsul, yang mana kita teman-teman khususnya yang pemuda yang di dunia sepak bola atau pengurusan sepak bola di klub itu meyakini bahwasanya setiap event ataupun klub kalaupun itu dikelola dengan baik dan benar, hal itu pasti akan menjadi progres kayak gitu Pak Samsul. Intinya seperti itu. Artinya kalau selama ini misalnya sampean namanya juga anak buah, kalau keluhan ke PSSI gimana? Langsung direspon lambat ya, keluhan ke Pak Untung kan PSSI berarti. Oh iya, pasti Pak, soalnya itu bentuk apresiasi klub sepak bola desa untuk bisa membela klub semi profesional atau klub profesional, itu adalah tujuan utamanya Pak. Kita juga di klub juga dengan tujuan penyaluran kayak gitu Pak Samsul, supaya adik-adik bisa berprestasi di bidangnya yaitu olahraga sepak bola kayak gitu. Pertanyaan saya, pilihan jenengan calon ketua PSSI kenapa Pak Michael menurut teman-teman Gendo? Menurut teman-teman bukan hanya Gendo saja Pak, mungkin saya juga mewakili dari beberapa teman-teman yang lainnya, teman-teman voter. Salah satunya pengalaman beliau dalam dunia sepak bola, pengurusan sepak bola itu sudah tidak diragukan lagi Pak Samsul. Makanya di satu sisi Pak Michael sendiri adalah Dewan DPRD, wakil DPRD Banyuwangi. Mengingat dari hal itu kita meyakini sama pernah bercandanya kayak gini teman-teman Pak Samsul, mosok kau ngelola timu kampung saja bisa defisit kayak gitu, apalagi dengan dana yang anggarannya besar ataupun dengan konsep yang bagus, mosok nggak punya angan-angan untuk menjadi sepak bola Banyuwangi ini lebih baik kayak gitu. Iya. Jadi karena Pak Michael punya power ya, punya kapasitas ya. Pastinya juga pengalaman Pak. Mas, sekarang kalau mumpung ada Pak Michael, kalau mau boleh secara jujur, operasional klub itu hari-harinya berapa Mas, kalau per bulan atau per tahun gitu Mas, kalau kebutuhan teman-teman lah? Kalau kebutuhan di tempat kami Pak Samsul, kurang lebih itu dalam 1 bulan kita itu pengelolaan dana itu berkisaran antara 700.000. Jadi ada yang namanya nanti itu dana income, itu mulai dari iuran. Jadi setiap klub itu sudah memiliki ADART, ketentuan yang mana setiap siswa ataupun setiap pemain itu berkewajiban memberikan iuran pada klub, sehingga manajemen klub itu untuk mengelola. Alhamdulillah untuk peralatan di tempat kami saja mulai dari peralatan yang kecil-kecil kayak kun cucut, kun piring dan sebagainya itu. Kalau dulu sewaktu saya masih kecil kita itu berolahraga menggunakan daun daun talas sebagai kun. Alhamdulillah untuk per hari ini sudah bisa mandiri sendiri kayak gitu Pak. Sudah bisa mengolah. Kurang lebih ya kebutuhan antara 700.000 per bulannya. Itu internal ya? Internal. Tidak ada sumbangan dari pihak manapun ya? Tidak ada sumbangan dari pihak manapun. Caleg juga nggak pernah nyumbang caleg itu? Sementara ini masih belum ada. Termasuk bola dari PSSI itu nggak pernah datang? Belum pernah datang. Per hari ini ya? Per hari ini belum pernah datang juga. Masalah, memang harus diperbaiki PSSI. Betul. Betul Pak. Tepuk tangan untuk Mas Fatoni. Siap. Mas Rudi, menarik ini sebenarnya ya. Jenengan dari orang yang hari-harinya pemilik tagline sing bener ojo ngalah ya, sampai sekarang memang nggak pernah kalah, akhirnya juara. Dan tentu Mas Rudi sekarang banyak tahu, tidak hanya JRE, karena jenengan ini pelaku. Jenengan melihatnya seperti apa Mas? PSSI ini mestinya profesional, itu SDM-nya kayak apa digarap sehingga memudahkan, bisa saja bukan Pak Michael tapi orang lain, tetapi
spiritnya teman-teman ini juga akhirnya nyampe. Gimana menurut jenengan? Gini, saya sebagai orang baru ya, orang baru yang masuk di dalam tata kelola sepak bola. Kalau dari dulu kita hanya sekedar penikmat aja, kita seneng nonton bola. Tapi kita di bulan Agustus tahun yang lalu memutuskan, terus kemudian bareng sama Presiden Klub Persewangi Handoko. Oh, Mas Handoko belum disapa tadi. Mas Handoko, ini humasnya hadir di sini, Mas. Ya, saya seizin beliau kok. Sudah izin ya? Udah. Ya berarti nanti ada dialog edisi kedua dengan Mas Handoko ini. Masih di Jakarta ini. Jadi saya sama Mas Handoko, terus kemudian kami bismillah begini. Tadi kan disampaikan oleh dua beliau ini bahwa duit gitu. Duit penting, nggak ada duitnya nggak bisa jalan nggak juga mungkin, ya. olahraga. Akan tetapi ada yang menurut kami tak kalah lebih pentingnya, yaitu tata kelolanya. Ada duitnya, tata kelolanya nggak beres juga nggak bisa. Barusan Mas Fatoni juga ngomong pengen transparansi, pengen kejelasan lah, ya. Betul butuh duit, tapi butuh juga tata kelolanya yang bagus. Modal kami dan Handoko itu hanya niat kami, maka tagline kami adalah jalan baru menuju kemajuan sepak bola Banyuwangi. Bismillahnya itu. Ini. Jadi kami ngomong jalan baru, udahlah Persewangi dari yang belum apa-apa hari ini. Hari ini kan realitanya belum apa-apa, kita masuk di Liga 4. Kemudian bismillahnya kita kelola dengan setinggi mungkin levelnya, kita menaruhnya itu di level setinggi mungkin. Makanya ketika teman-teman pemain kita kontrak, ya kita kontrak kayak profesional bener. Ini profesional berarti. Dan ya? Alhamdulillah ketika kita butuh base camp, ya karena kenal Pak Michael mulai 2005an gitu, terus kemudian ngomong lah, Ahil kan nggak sedang dipakai nih, boleh nggak gitu nih. Dan beliau boleh. Kita makanya base camp Persewangi di Ahil, saya matur nuwun. Padahal tidak ada akad nyalon ketua PSSI itu dulu ya kemarin ya? Belum, sama sekali belum. Nggak ada kepentingan apa. Kepentingannya Persewangi butuh tempat home base. Dan menurut kami Ahil itu yang pernah menjadi home base-nya Persewangi waktu itu. Yang ada hotelnya, ada lapangan futsal, ada lapangan sepak bolanya, semua komplit di sini. Nah, kami kemudian bismillah di sini Pak Michael oke. Pak Michael sendiri ragu waktu itu. Kok bisa Handoko sama aku ngelola Persewangi itu siap enggak? Iya. Pak Anas, Bupati, Bupati Ipu kemudian juga meragukan kita. Akan tetapi kita tunjukkan keseriusan itu. Bahkan yang pertama adalah nanti nyambungnya di situ Mas Samsul. Kita ambil almarhum Coach Samsudin Batola. Enggak tanggung kita lisensinya yang tertinggi. Nah, setelah coach ini datang, Handoko ini kepingin kenal sama dunia olahraga, dunia sepak bola. SSB kami waktu itu kami undang, kumpullah di Daipung. Pertama kenal dengan beliau-beliau ini, kita kumpul di Daipung, kita ngobrol, sambat semua. Sambatnya adalah nggak percaya kita meskipun Mas Handoko itu di Jakarta gini ngelola, nanti percuma, nggak ada manfaatnya bagi SSB. Loh, real sambatnya apa? Nggak pernah ada kompetisi, nggak pernah ada bantuan, nggak pernah ada pembinaan, semua kayak gitu. Udah konkret yang sekarang pengennya apa? Kepingin ada kompetisi untuk pemula ini. Akhirnya oke, silakan bentuk kepanitiaan sendiri, bentuk ODW, laksanaan ODW, kita Persewangi yang akan bantu. Waduh, itu terjadi ya? Terjadi. Oh, tepuk tangan Persewangi lah ya. Bukan duit Persewangi tapi. Duit? Kemudian Persewangi punya akal, kalau kita ambil dari sponsor orang-orang lokal, sangat bisa. Mungkin ngomong Pak Michael aja diduitin lah. Tapi kita lebih milih untuk Mas Handoko menyambungkan dengan Pelni, PT Pelni Pusat. Oh, Pelni. Okay. Sehingga BUMN, perusahaan-perusahaan besar skala nasional, biar tahu bahwa di Banyuwangi ini ada sepak bola loh. Ada kegiatan. Nah, itu tujuannya. Meskipun waktu itu baru pertandingan kelompok umur 16. Okay. Dalam waktu singkat kita lakukan, jauh dari sempurna. Jauh dari sempurna, tapi ini menunjukkan bahwa serius bisa loh. Iya. Nah, alhamdulillah ditangkap oleh Bupati beserta Forpimda dan lain-lain. Kalau nggak salah itu pertama kali Bupati datang di lapangan sepak bola, nonton pertandingan sepak bola. U16 saudara ya? U16, U16 yang diselenggarakan oleh Persewangi, panitianya oleh kawan-kawan sendiri. Di situ kami terus ngobrol dengan Pak Michael. Pak Michael baru percaya, anak-anak ini dipesankan makan kok seperti ini.
ini nggak kemahalan waktu itu Pak Michael kayak gitu, saya masih ingat. Ya nggak Pak, atlet ya harus kayak gini, makannya, tidurnya enak semua harus cukupi. Kalau kayak gini baru maju. Pak Michael terus ngomong, usia muda yang umur 12 harusnya ini disubsidi gizi. Ya kayak Pak Prabowo makan bergizi gratis lah. Persewangi sudah programnya sudah jalan duluan ya, Jalan, mulai Agustus kita sudah jalan, anak-anak udah nginep di sini terus. Nah, jadi Pak Michael punya pikiran kayak gitu. Akhirnya saya ginikan, Pak, aspirasi dari SSB ini kasihan, SSB ini sambat. Saya tidak ngomongkan yang kemarin, yang sekarang dapat jelek atau apa, enggak ngomong kayak gitu. Udah waktunya mindset kita dalam ngelola sepak bola harus seprofesional mungkin. Jangan sekedar cari untung di depan, kemudian dapat sponsor, untuk sponsor 1 juta terus digawe 500, badi 500 untuk luar mengurus. biasa ya. Nggak bisa kayak gitu. Pak Michael, ayo Pak, zaman sampean dulu belum jadi pejabat, bisa nguripi PSSI, bisa nguripi Persewangi. Hari ini Persewangi sudah ada yang ngurus, masa ngurus PSSI nggak mampu, tak kompor gitu. Alhamdulillah beliau sanggup. Ternyata ilmu kompornya masih mandi dan masih berlaku. Tepuk tangan untuk Mas Rudi, nanti kita sambung ya. Pak, kelihatannya suara rakyat begitu Pak ya, dorongannya luar biasa, dorongannya untuk jenengan ini ternyata memang supaya zaman kegelapan ini berubah menjadi zaman pencerahan Pak ya, sesuai dengan terang benderang itu. Pak, bisa direspon tadi Pak, bertiga ini sudah menyampaikan itu kepada Bapak, silakan Pak ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih pada Pak Untung, Mas Tony, Mas Rudi. Ya, memang saya mulanya itu, saya ini cinta bola. Karena dulu saya, pertamanya saya biasa pertama-tama jadi ketua PSSI Persewangi. Saya senang-senang bola biasa, saya kecilnya main bola. Tetapi ketika jadi ketua PSSI 2 periode itu, jadi melekat jiwa saya, apa itu bola itu senang. Kan itu. Apalagi setelah menjadi ketua PSSI, saya turun ke bawah ke SSB seperti itu. Saya sangat senang sekali. Karena apa? Karena yang cinta bola ini, mohon maaf Pak Yunus ya, maaf, yang senang bola itu orang yang miskin ya, menengah ke bawah. Ketika saya masuk ke PSSI ke itu rata-rata itu saya lihat itu ya anaknya tukang ngarit, angon wedus, kan itu seneng bola. Sekolah pun ditinggalkan demi bola. Kalau senang waktu itu kan Persewangi kan itu kan. Kalau masuk Persewangi itu semua tinggal sekolahnya dan sebagainya kan itu. Dan saya lihat lagi itu ya yang cinta bola itu banyak orang yang menengah ke bawah. Mungkin orang kaya itu kan orang tuanya kan takut kakinya patah dan sebagainya gitu kan. Olahraga keras dan sebagainya. Tapi ketika saya lihat, apalagi saya dekat dengan Haruna waktu itu pemikir bola Pak Haruna itu. Ya, saya diberi motivasi beliaunya. Sebetulnya dengan mengurus bola yang baik itu bisa untuk menggerakkan perekonomian rakyat. Membuat industri bola. Saya jangan. Wah, ini bagus. Karena apa? Diberikan contoh pemain-pemain Indonesia yang transfernya 1,7 miliar saat itu. Ya ratusan juta. Wah, bukan main kalau rakyat saya punya gaji segitu. Kan itu. Akhirnya saya mulai tertarik ingin mengembangkan industri bola di Banyuwangi. Bagaimana sejahtera olahraga itu. Dan juga ada masa depan. Ketika saya menjadi ketua PSSI dulu, saya lapor sama bupati waktu itu. Kan itu. Ketika saya ditawari ketua PSSI, saya ngajukan bergen ke beliaunya, ke bupati. Saya mau asal ketika saya tahu kondisi anak-anak, perhatikan sekolahnya anak-anak yang sudah masuk ke terlanjur ke klub ya Pak ya. Persewangi karena TC apa ya. Karena apa? Saya lihat beberapa tahun saya ngurus itu, anak-anak itu nggak peduli sekolahnya sama sekali. Sekolahnya ketika rapotan saya lihat bangga, wah hebat Pak, saya nggak ada 5-nya katanya. Saya pikir ya tinggi-tinggi yang nggak ada 5-nya. Dia lihat itu 432 gitu ya.
Jadi nilainya 432 bangga, tapi yang penting masuk Persewangi. Nggak belajar, nggak apa gitu. Jadi saya mau ada guru ngelesi anak-anak begitu kan. Nah, Bu Ratna setuju, dan juga saya usul waktu itu yang masuk Persewangi ketika mau PNS itu gampang. Ya, salah satunya Roni itu waktu saya itu. Ya. Beliau ajukan waktu Bu Ratna jadi Roni, PNS ya, ya. Waktu itu cuma sedikit karena ya saya langsung kan lengser waktu itu kan. Tapi saya sudah mengajukan supaya memikirkan, karena ini membawa nama daerah Banyuwangi, Persewangi gitu kan. Ya itu akhirnya ada sesuatu, nggak usah cerita lama, berarti lama saya udah off menjadi ketua PSSI. Setelah beberapa tahun terjadi gejolak, PSSI turun dari divisi utama, saya bawa, saya berkeringat divisi utama, turun sama saudara saya ngurus ini. Bagaimana rasanya menjadi manajer Persewangi, Pak Yunus? Begitu berat, ya, berat sekali. Ya, ngurus PSSI bola itu yang paling berat, ngurus klub Persewangi. Paling berat itu. Di samping duit harus ada, lobby kuat, itu ngurus bola waktu itu. Jaringan Pak ya. Paling berat. Kalau ngurusi klub bola lokal, aduh, sangat kecil, sangat kecil kan itu. Nah, di tengah-tengah gitu banyak ya, ada HIP itu, HIP itu anak-anak teman-teman klub-klub kepingin Pak Michael ngurus lagi gini-gini. Enggak lah, sudah ada yang ngurus. Saya mau lihat dulu saja. Saya nggak mau. Ya terus saja lah, silakan begitu. Nah, setelah lama begitu, inilah nawarin saya mengajukan tempat basecamp di air, seperti yang diceritakan begitu. Ya saya ini tujuannya apa, Ruth? Mau dibawa ke politik? Kan Andoka kan Golkar kan itu. Aku harus nyalon bupati. Apa tujuannya apa? Nggak apa-apa, kalau mau politik nggak apa-apa. Yang penting Banyuwangi ini bawa yang baik ngurusnya gitu. Diurus yang baik. Saya kepingin tahu apa sih motivasinya. Ada ngurus begini-begini, akhirnya terus nggak saya respon, dia ngurusin Persewangi. Saya mau diajak, ayo Pak Michael saham katanya. Persewangi saham gimana Ruth nih? Diurus, akhirnya selesai. Loh kok sungguhan ya, diakuisisi Persewangi. Terus minta basecamp di saya, ya karena sudah itu ya sudah, atur sana, kamu atur sudah. Saya bilang pakai semua, saya nggak ngurus juga. Loh kok saya lihat gimana makannya, diperhatikan, melebihi saya yang ngurus waktu itu. Melebihin, makanya melebihin. Loh serius berarti, serius ngurus Persewangi ini serius gitu kan. Ya semua. Jadi tidak ada yang gizi buruk ini ceritanya pemain Pak ya. Malah kelebihan itu ya. Malah kelebihan gizi ini. Kok serius itu. Akhirnya ada saya diajak latihan, lihat latihan. Waktu itu almarhum Samsudin itu ya saya lihat. Oh ya. Langsung saya ngomong, wah pelatih ini cocok. Saya sangat senang. Selama saya mendapatkan pelatih nasional, saya tertarik dengan cara pelatihan Samsudin ini. Ini kalau dilatih saya yakin Persewangi bisa juara. Hebat. Itu padahal belum juara itu ya Pak ya? Belum, masih latihan. Tapi saya tahu, oh ini pelatih ini hebat. Terus saya ngomong, Ruth, kalau bisa bantu PSSI untuk melatih anak-anak kita lokal, gitu loh. Nanti kontraknya itu cantumkan setiap 1 bulan berapa kali untuk ngelatih pemain-pemain anak-anak pembinaan. Itu kalau dikemas oleh pelatih nasional itu kan akan hebat. Oh berarti tertarik, langsung pasalnya dimasukkan ke situ. Padahal saya bukan untuk ketua PSSI waktu itu, saya juga masih belum mau. Cuma saya usul itu karena saya kan tahu ya mengenai klub-klub di daerah butuh perhitungan. Waktu itu saya pasti beli 1000 bola untuk saya bagikan ke SSB. 1000 bola saya datang kemana Kalibaru kasih bola semua. Untuk khusus SSB ya. SSB oke. Ya, karena kan dibutuhkan di situ. Saya perhatian di situ SSB-nya, karena mereka sudah perlu tenaga untuk ngurus. Jadi saya perhatikan pada saat itu. Karena ngurus klub, jadi tersisihkan. Ya, karena ngurus klub Persewangi, kita kan konsentrasi ke sana karena
saya ingin namanya Persewangi melambung di bola. Akhirnya klub itu sedikit kurang lah perhatian. Abai, Iya, apa itu apa? terabaikan. Oh ya, enggak terabaikan, cuma kurang kan itu kan. Nah, setelah ini ada yang ngurus Persewangi, saya ngomong oh ini, apalagi ada grup puncaknya ini Pak Untung ini. Pak Untung Akbar itu mitra Surabaya. Ada BB Banyuwangi Putra, ada Perseta Tulungagung miliknya orang Banyuwangi. Namanya Tulungagung tapi punya Banyuwangi. Wah, begitu hebat. Dan Pak Untung juga. Iya, punya Pak Untung juga. Bos, memang. Saya nggak kenal sama Pak Untung ini, nggak kenal saya. Jadi sesuai dengan namanya selalu untung. Untung, Terus, iya. iya. Nah, punya klub, wah Banyuwangi ini hebat, banyak klub. Tetapi kalau PSSI-nya ini nggak diurus dengan baik, Induknya ini terus Pak pemainnya itu dari mana? Kan itu kan. Sehingga saya tergerak, oke, terus gimana? Saya kenalkan sama Pak Untung. Pak Untung itu siapa? Nah, bilang gitu. Saya waktu PSSI saya nggak kenal. Ini pemilik klub mitra. Oh, punya mitra itu. Wow, hebat ya. Saya kenalkan. Saya mengucapkan terima kasih atas nama rakyat Banyuwangi. Oh. Karena membentuk klub itu biayanya itu saya tahu mahal. Kan itu. Dan ini membawa nama Banyuwangi tanpa bantuan dari pemerintah. Tanpa ini Pak ya. Tanpa. Ya kan? Gak ada, tapi kan hebat. Makanya Diki, ya mitranya Pak Untung, bosnya itu, saya telepon, saya ingin ketemu Anda, mengucapkan terima kasih karena mau ngurus bola, klub bola di Banyuwangi, gitu Pak. Akhirnya dikenalkan beliaunya sebetulnya menjadi ketua, calon ketua, karena saya tidak nyalon. Ketua PSSI Pak ya. Ya, saya karena tergerak itu, saya ingin cari siapa ya yang baik ya, yang ngurusi bola. Bukan saya yang maju karena saya sibuk waktu itu kan, saya pikirkan sibuk nanti saya tidak bisa ngurus maksimal dan sebagainya. Saya ingin cari orang lah, mencari orang yang mau berkorban untuk bola. Saya mencari begini terus, gitu ya. Saya kumpulkan klub-klub waktu itu. Saya nggak nyalon, tapi saya akan mencarikan yang baik. Saya bertanggung jawab atas anggaran dan sebagainya, kan itu kan. Tapi saya bukan saya. Nah, di tengah terus perjalanan ketemu Pak Untung Akbar, teman-teman dikenalin gitu ya. Kalau Pak Michael maju, saya nggak maju, gabung gitu kan. Ada 17 voter yang sudah gabung dengan kita. Oh, per hari ini Pak ya. Enggak, dulu waktu Zaman itu ketemu pertama ya. ketemu pertama 17. Kalau nggak percaya ayo ketemu Mau gitu ditepuk tangan itu saya bilang 17 dari 20 kan itu kan. Berapa voternya 20 17? Ya kan mutlak toh. Ya sudah, saya kepingin klub itu kompak. Saya bilang, saya tidak mau pecah karena saya akan luang waktu, saya akan menyiapkan anggaran semua, saya ngerti untuk ngurus bola, saya cinta bola, saya jamin bahwa persepak bolaan ini maju. Saya gitu kan. Saya akan tanggung jawab. Saya tidak main-main, saya nggak cari nama. Saya sepak bola sudah kadaluarsa sejak 15 tahun lalu saya ketua Sudah pernah ngurus ya. gitu kan. Saya tidak perlu pencitraan mengenai bola, tapi saya bisa untuk membuat bola ini hidup. Akhirnya saya ketemu Bupati sama beliaunya, saya ngomong, saya mau ngurus Persewangi ya, saya izinkan, saya ngomong begitu. Oh, jadi sudah lisensi Bupati nih. Iya, bukan, pokoknya saya ngomong, oh ya sudah, gitu kan, tertawa-tawa kan begitu kan, ketemu sama Bupati begitu. Saya mau ngurus bola Bu, kalau ini nggak diurus percuma. Persewangi pemainnya dari luar kota, ya mitra dari luar kota, semua dari luar kota. Terus Banyuwangi manfaatnya apa kalau nggak diurus sekarang? Padahal ketika ketemu klub Persib ya, begitu hebat dia, modal sendiri. Tetapi karena tidak ada pembinaan dan informasi yang tepat, itu akhirnya seperti ini. Beliau tidak percaya, baru-baru ini percaya sama Persewangi. Klub binaan dia itu nggak mau masuk ke Persewangi. Gak ada yang mau karena selalu ada persoalan gaji dan sebagainya, kan itu. Jadi nggak mau. Nah, itulah saya kepingin ya klub-klub itu mencetak, dan seperti yang dicetakkan oleh Mas Untung ya, Mas Pak Tony, saya ingin besok ketika saya diizinkan ya, ditakdirkan klub-klub mau percaya sama saya
saya ingin melakukan pembinaan awal. Kita cari umur 12 tahun. Kita bina 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun kan 17. 17 itu sudah ikut Liga 4 itu bisa. Oh. Nah, saya ingin membina itu, ya kita akan seleksi, mencetak pemain-pemain untuk memenuhi kebutuhan Persewangi dan BP apa dulu harus di Banyuwangi lah. Produknya di Banyuwangi Iya, lah kira-kira. harus orang Banyuwangi. Bukan harus. Kalau kita mencetak yang hebat kan tidak harus kan diminta sendiri kan itu kan. Ya, Jadi- seperti itu. Saya nanti ke depan seperti itu. Nanti kita anggaran. Perlu itu memberikan gizi. Olahraga itu perlu gizi yang memenuhi. Kalau kita mencetak mulai kecil gizi diperhatikan, itu hebat. Saya terinspirasi oleh anaknya Pak Jinanang. Oh, Pak Haji Nanang ya. Pak Haji Nanang itu waktu jadi sekretaris PSSI dulu, anaknya kecil, kutreng gitu loh. Padahal Pak Haji Nanang besar, anaknya kecil. Tapi Kiki namanya, ya. Sering setiap ketika rapat pasti ikut. Akhirnya Kiki itu cinta bola. Cinta bola, setelah besar saya nggak ngikutin, besar. Tahu-tahu beliau Pak Haji Nanang cerita Kiki di Spanyol katanya. Wah, di Spanyol. Oh, Masuk grup Spanyol sana, sekolah di sana. Saya dikasih fotonya. Video call. Saya di video call sama Kiki. Kamu Kiki deh. Nggak nyangka Pak Yunus. Bodinya itu saya nggak tahu, bukan orang Indonesia. Kayak orang bule. Gede kakinya begitu. Wow. Orang Indonesia ternyata bisa kalau gizinya diperhatikan. gila itu. Itulah ya. Mulai situ terinspirasi. Saya harus mencetak seperti Kiki. Nanti video Kiki saya setelkan. Kamu kepingin seperti ini. Lah kalau pemain kita kecil-kecil kesenggol orang bule mencelat. Ya, tapi kalau Kiki itu orang bulenya mencelat itu. Karena gede mas. Saya bilang, Ki, kamu makannya apa? Saya nggak makan nasi. Kalau orang Indonesia kan yang penting nasinya banyak. Dia nggak makan nasi. Kebanyakan nasi, Pak. Nasinya Jadi nggak itu kuat seminggu. lari kalau di sini, Ya, kebanyakan lari. iya makanya itu. Tenaganya sumbernya dari nasi. Di sana itu dari kalori, Roti ya? protein. Iya, protein. Proteinnya yang kuat. Ki, kamu makannya apa? Kalau makan saya ayam, berapa potong? 2 ekor katanya. Dia Waduh. makannya 2 ekor. Ini sanggup enggak ngasih makan orang-orang ini? Padahal orang yang ikut bola itu orang yang maaf, orang yang nggak punya kan itu kan. Loh kalau kita nggak hadir, kapan orang Banyuwangi ini punya pemain yang handal gitu loh Pak. Itulah saya ingin membuat ini kesempatan saya jadi pimpinan, saya ngomong sama Bupati setuju, mendukung, kan itu kan, supaya memikirkan itu. Ya kita carilah, yang penting anggaran ini kan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pengurus. Saya ngomong sama ini, siapapun lah pengurusnya, saya nggak melihat kamu atur pengurusnya siapa, tapi harus yang jujur, harus yang baik. Kalau nggak jujur, saya bantai. Saya nggak peduli sama mau dipecat dan Waduh, sebagainya. luar biasa. Iya, saya ngomong begitu. Atur saya nggak terlalu ikut setiap hari gitu, karena saya DPR. Saya mengambil kebijakan saja. Ya, pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan begini dan menyiapkan anggaran yang butuh, memberikan instruksi, lakukan. Ya, lakukan yang baik. Kalau nggak baik ya saya sikat kan begitu. Oh ya, ini luar biasa. Itulah saya kepingin di sana. Oh di tengah jalan. Ya ternyata ada klub-klub yang main-main gitu loh, tapi saya harapkan sadar pada saat pemilihan nanti. Nah, yang dulunya 17 lari 5 itu saya juga banyak lah informasi karena dimingi-mingi Lari dan atau sebagainya. dilarikan itu Pak? Ya nggak tahu, pokoknya yang dulu 17 selalu hadir, ini sekarang 12. Oh. Kan itu kan 12. Kalau mau tarung ya jelas menang kan itu kan. Itu 12 ada di sini semua. Kalau mau tarung secara fair itu pasti menang kan. Karena voternya 20 ya. 20 12. Tapi saya harapkan yang lainnya itu ayo kalau ingin memperbaiki bola monggo kompak kan itu kan. Nah, saya bilang apa yang dikejar duit, saya bilang gitu. Janganlah. Aku senang kalau sana yang mau mencalonkan saya mau berbuat baik. Oke. Saya ngomong voter baik, saya tidak perlu saya ketuanya Mas Yunus, gak perlu saya ketuanya, asal diurus dengan baik sepak bola, monggo, Silahkan. Oh, silakan. Ya. Nah, karena ini yang perlu itu saya ya 5 tahun saya siapkan dulu, ya. Bagaimana bola Banyuwangi ini maju, silakan nanti 5 tahun, monggo lah. Toh saya 5 tahun saya kan kemungkinan kan bisa
saya diutus oleh Ketum AHY kan bisa ke RI. Kan jelas kan tidak bisa kan Mas Yunus. Saya bukan itu, saya ingin mencari jalan dulu supaya sepak bola yang dikeluh-keluhan klub. Semua klub itu mengeluh kan itu kan. Setelah saya mempunyai visi misi gitu, ya 5 meninggalkan saya Pak Yunus. Coba sadarkan itu ya. Ya, 12, ya bagaimanapun bisa menang, tapi saya kepingin kompak, jangan ada perpecahan. Ayo bareng ngurus bola ini baik-baik, dan saya siapkan tenaga, pikiran, dan duit saya ya pribadi di samping nanti bupati, uang pemerintah kita kan itu kan. Itu loh Pak ya. Jadi jangan mempunyai pemikiran apa-apalah. Ini tulus karena saya sudah terlanjur cinta kepada bola. Pelaku bola Pak ya? Iya, pelaku bola. Jadi terus ngikutin perbolaan sepak bola Banyuwangi. Tapi kemarin sempat insiden daftar tidak dibuka pintunya, gimana ceritanya itu Pak? Tanya itu kepada urus askap. Ya, jadi saya kan sudah, kapan? Saya kan sudah nggak ada tugas DPR apa, saya koordinasi sama Mas Untung, saya bilang rangkul teman-teman Pak Untung, jadi sampean lah bantu saya untuk mengurus bola kan itu kan. Saya percaya sama teman-teman begitu. Daftar kapan? Tanggal 14, ya sudah, saya nanti 14 saya datang, waktunya saya siapkan gitu di sana. Sudah lapor, sudah. Jam berapa? Jam 3, jam 4. Ya oke, kita sampai sana jam 4 kurang. Di sana ternyata nggak dibukakan pintunya. Padahal pendaftaran mestinya jam berapa bukanya Pak? Lah ya kita jam 12 jam, 24 jam katanya bukanya. Oh, 12. Jadi kita lagi boleh sudah ngomong kan, udah tahu jam berapa nggak dibukakan, ya sudah ngemper aja gitu ya. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan diskusi bersama 4 orang narasumber setelah iklan yang akan lewat berikut ini. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan.
Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. sertifikat atau piagam, 3. fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik tes kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Persiapkan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mujib SPD MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga menjadi insan yang muttaqin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.